Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel 101 Kisah Nyata. Di sini, kami akan membagikan kisah-kisah inspiratif, penuh makna, dan diangkat dari kehidupan nyata. Setiap cerita hadir untuk memberikan pelajaran, motivasi, serta membuka mata hati kita tentang arti kehidupan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Di sebuah kampung sederhana di pinggiran kota, hiduplah seorang gadis muda bernama Rani bersama ibunya. Rumah mereka sangat kecil, berdinding papan kayu yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Atapnya sering bocor ketika hujan deras turun, dan lantainya hanya terbuat dari semen kasar yang retak di sana-sini. Meski begitu, bagi Rani rumah itu adalah satu-satunya tempat yang menyimpan kenangan hangat bersama sang ibu. Sejak kecil, Rani hanya mengenal ibunya sebagai satu-satunya orang tua yang ia miliki. Ayahnya dikatakan sudah meninggal ketika ia masih bayi, sehingga ia tumbuh tanpa pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Ibunya yang sudah lama sakit-sakitan, menjadi sosok yang selalu ia rawat sepenuh hati. Walau tubuh ibunya semakin lemah, semangatnya untuk memberi kasih sayang kepada Rani tidak pernah padam. Kehidupan sehari-hari Rani jauh dari kata mudah. Setiap pagi, ia harus berangkat lebih awal untuk mencari pekerjaan serabutan demi menghidupi dirinya dan membeli obat-obatan untuk ibunya. Kadang ia bekerja sebagai penjaga warung, kadang menjadi buruh cuci di rumah tetangga, bahkan tak jarang ia rela mengangkut barang-barang berat di pasar agar mendapat sedikit uang tambahan. Semua itu ia lakukan tanpa mengeluh, karena yang terpenting baginya adalah ibunya bisa tetap bertahan hidup. Meski penghasilan Rani tidak seberapa, ia selalu berusaha menyisihkan sebagian uangnya untuk membeli makanan bergizi bagi ibunya. Seringkali ia sendiri menahan lapar, hanya demi memastikan sang ibu bisa makan lebih dulu. Tidak apa-apa Bu, Rani masih kuat. Yang penting ibu makan dan minum obat. Begitu kalimat yang hampir setiap hari ia ucapkan sambil tersenyum, meski perutnya sendiri keroncongan. Tetangga-tetangga di sekitar rumah mereka mengenal Rani sebagai gadis baik hati dan penyabar. Banyak yang merasa iba melihat kehidupannya yang berat. Tetapi Rani selalu menjawab dengan wajah tenang bahwa ia baik-baik saja. Dalam hatinya Rani menyimpan keinginan sederhana, ingin melihat ibunya sembuh dan bisa menjalani hidup yang lebih layak bersama. Setiap malam, setelah bekerja seharian, Rani pulang dalam keadaan lelah. Namun setibanya di rumah, ia selalu menyempatkan diri duduk di samping ibunya, mengusap tangan yang lemah, dan mendengarkan cerita-cerita lama yang sering diulang. Ibunya kerap menceritakan kisah tentang masa mudanya, tentang perjuangan membesarkan Rani seorang diri, tentang betapa berharganya kebersamaan mereka. Walau tubuhnya sakit, ibunya selalu berusaha memberi semangat agar Rani tidak menyerah dalam menjalani hidup. Namun, di balik senyumnya, Rani tahu bahwa kondisi ibunya semakin lama semakin memburuk. Tubuh ibunya semakin kurus, batuk tak kunjung reda, dan seringkali ia harus menahan sakit di dada. Dokter di puskesmas sudah menyarankan agar ibunya dirawat di rumah sakit, tetapi biaya perawatan jauh di luar kemampuan Rani. Gadis itu hanya bisa berdoa, berharap keajaiban datang, sambil terus berusaha bekerja lebih keras dari hari ke hari. Malam-malam mereka sering dilalui dengan penerangan seadanya, hanya ditemani lampu minyak kecil karena listrik yang sering terputus akibat tunggakan. Di momen seperti itu, Rani merasa betapa rapuhnya hidup mereka. Namun ia juga sadar bahwa kasih sayang antara dirinya dan ibunya jauh lebih berharga dari semua kesulitan yang mereka hadapi. Bagi Rani, sang ibu adalah segalanya. Ia bukan hanya orang tua, tetapi juga sahabat, guru, sekaligus sumber kekuatan. Rani tidak pernah membayangkan bagaimana hidupnya jika suatu hari harus kehilangan wanita yang paling ia cintai itu. Ia terlalu takut membayangkan hari di mana ia benar-benar akan sendirian. Karena itu, ia selalu berusaha menutupi rasa takutnya dengan senyum, meski hatinya penuh kecemasan. Hari-hari berjalan dengan berat. Rani terbiasa bangun pagi-pagi sekali, mencuci pakaian, lalu menyiapkan sarapan sederhana untuk ibunya. Biasanya hanya bubur nasi dengan sedikit sayur, atau kadang hanya teh hangat dan roti tawar. Setelah memastikan ibunya makan dan minum obat, ia bergegas pergi mencari pekerjaan. Ia tahu, setiap menit sangat berarti, karena semakin banyak ia bekerja, semakin besar pula harapan untuk membeli obat yang dibutuhkan ibunya. Namun, di balik semua kesederhanaan itu, ibunya selalu menatap Rani dengan penuh kebanggaan.
Kamu anak yang kuat, Nak. Ibu bersyukur punya kamu. Begitu ucap ibunya setiap kali melihat Rani pulang dalam keadaan letih. Kata-kata itu menjadi penghiburan bagi Rani. Seakan semua lelahnya terbayar hanya dengan mendengar suara penuh cinta itu. Begitulah kehidupan Rani sehari-hari. Penuh perjuangan, penuh air mata, tetapi juga penuh kasih sayang yang tidak ternilai. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik semua kesulitan yang ia hadapi, tersimpan sebuah rahasia besar yang suatu hari akan mengubah seluruh hidupnya. Rahasia itu telah lama disimpan rapat-rapat oleh ibunya dan hanya menunggu waktu untuk terungkap. Rahasia yang kelak akan mengguncang bukan hanya hati Rani, tetapi juga keluarga besar seorang pria kaya raya yang sama sekali tidak pernah ia kenal sebelumnya. Dan semua itu akan bermula dari sebuah surat wasiat yang kini masih tersimpan rapi di tangan sang ibu. Hari-hari terasa semakin berat bagi Rani. Kondisi ibunya semakin hari semakin lemah. Nafasnya sering terengah-engah, batuknya makin parah, dan tubuhnya semakin kurus. Rani hanya bisa menatap dengan hati yang perih, karena ia sadar bahwa setiap detik kebersamaan dengan ibunya adalah waktu yang tak ternilai harganya. Pagi itu, cahaya matahari masuk dari celah jendela rumah mereka yang sudah tua. Rani baru saja selesai menyiapkan sarapan sederhana. Bubur hangat yang ia buat dengan sisa beras terakhir yang dimilikinya. Ia membawa mangkuk itu ke kamar ibunya dengan hati-hati. Saat ia membuka pintu, terlihat ibunya sudah terbaring lemah di ranjang kecil, matanya tampak sayu, namun masih berusaha tersenyum ketika melihat putri semata wayangnya datang. "Bu, ayo makan dulu. Rani sudah buat bubur." "Biar ibu punya tenaga," ucap Rani lembut. Berusaha menahan getaran di suaranya, ibunya tersenyum samar, meski wajahnya pucat. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya begitu lemah hingga akhirnya hanya bisa bersandar. Dengan penuh kesabaran, Rani menyendok bubur itu, lalu menyuapkannya perlahan. Hanya beberapa sendok yang berhasil masuk ke mulut ibunya. Setelah itu ibunya menolak halus dengan gerakan tangan. Nafasnya semakin berat, seakan menandakan tubuhnya sudah tak sanggup lagi menerima makanan. Melihat itu, hati Rani terasa hancur. Ia tahu, kondisi ibunya sudah sangat kritis. "Ibu harus kuat ya. Rani masih butuh ibu," bisiknya lirih sambil menggenggam tangan ibunya yang dingin. Siang hari berlalu dengan penuh kecemasan. Rani duduk di samping ranjang, tak berani jauh-jauh meninggalkan ibunya. Ia terus mengusap tangan sang ibu, berharap kehangatan dan kasih sayang yang ia berikan mampu membuat ibunya bertahan sedikit lebih lama. Menjelang sore, tiba-tiba ibunya membuka mata lebih lebar. Dengan suara yang pelan, hampir tak terdengar, ia memanggil nama Rani. "Rani, kemarilah nak." Rani segera mendekat, wajahnya penuh kekhawatiran. "Ya Bu, Rani di sini." "Ada apa?" Ibunya dengan susah payah mengangkat tangannya, lalu meraih laci kecil di samping tempat tidur. Dari dalam laci itu, ia mengeluarkan sebuah amplop berwarna kecoklatan yang tampak sudah lama disimpan. Tangan ibunya bergetar saat menyerahkan amplop itu kepada Rani. "Simpan baik-baik nak. Jangan dibuka sekarang, bacalah." Setelah ibu pergi, suara ibunya lirih membuat dada Rani semakin sesak. Air mata Rani langsung mengalir deras. Ia memeluk amplop itu erat-erat, lalu memegang tangan ibunya. "Ibu ngomong apa sih? Jangan bicara begitu. Rani nggak mau ibu pergi. Rani masih butuh ibu. Kita bisa lewati semua ini, Bu." Namun ibunya hanya tersenyum tipis, seakan mengerti bahwa waktunya di dunia ini sudah tidak lama lagi. Tatapannya lembut, penuh kasih, seolah ingin menyampaikan semua cinta dan doa yang ia miliki untuk anaknya dalam detik-detik terakhir hidupnya. "Rani, kamu anak yang kuat. Ibu bangga sekali punya kamu. Apapun yang terjadi nanti, ingatlah, kamu tidak pernah sendirian. Jangan takut. Jalan hidupmu sudah ibu siapkan." Dalam surat itu, ada kebenaran yang selama ini ibu simpan. "Bacalah, saat kamu siap," kata ibunya dengan suara pelan yang penuh getaran. Rani semakin tak mampu menahan tangis. Ia memeluk tubuh ibunya yang lemah, mencoba menyalurkan kehangatan. "Tolong bertahan, Bu. Jangan tinggalin Rani sendirian, tolong." Mata ibunya perlahan-lahan mulai terpejam, nafasnya semakin berat dan panjang. Dalam hitungan menit, tubuhnya melemah, lalu benar-benar terdiam, seakan semua tenaga yang tersisa sudah ia gunakan untuk menitipkan pesan terakhir kepada putrinya. Rani mengguncang tubuh ibunya dengan panik. "Bu, jangan tinggalin Rani. Bangun, Bu, bangun!" teriaknya sambil menangis histeris. Tapi tidak ada lagi jawaban. Senyum tipis masih tergurat di wajah ibunya, seakan ia pergi dengan tenang setelah menyampaikan wasiat terakhirnya. Suasana rumah yang sebelumnya penuh doa dan harapan
kini berubah menjadi lautan air mata. Rani terduduk di samping ranjang, memeluk tubuh ibunya yang sudah kaku. Dunia terasa runtuh baginya. Seluruh semangat hidupnya seakan ikut pergi bersama orang yang paling ia cintai. Malam itu, kabar duka menyebar cepat ke tetangga sekitar. Mereka datang untuk membantu, memberikan pelukan, dan ikut menangis melihat betapa tabahnya Rani harus menghadapi kenyataan pahit ini. Pemakaman sederhana pun dipersiapkan. Dengan hati yang berat, Rani mengantar ibunya ke tempat peristirahatan terakhir, ditemani doa dan tangis haru. Saat tanah merah perlahan menutupi liang lahat, hati Rani terasa benar-benar hampa. Ia berdiri lemah, menatap makam yang kini menjadi rumah abadi ibunya. Air mata tak henti-hentinya mengalir. Dalam genggaman tangannya, amplop coklat itu masih ia pegang erat, seolah menjadi satu-satunya peninggalan yang menghubungkannya dengan ibunya. Di tengah kesedihan yang mendalam, Rani belum sepenuhnya memahami betapa besar arti amplop itu. Baginya sekarang, yang terpenting hanyalah rasa kehilangan yang begitu dalam. Ia bahkan tak sanggup membayangkan hidup tanpa ibunya. Namun ia tidak tahu bahwa isi dari surat itu kelak akan mengguncang hidupnya, membongkar rahasia besar yang selama ini terkubur, dan membawa dirinya ke dalam pusaran cerita yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah pemakaman terasa begitu berat bagi Rani. Rumah kecil yang biasanya dipenuhi suara ibunya kini sunyi senyap. Kepergian sang ibu meninggalkan kekosongan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Malam-malam terasa lebih dingin, dan siang hari terasa begitu panjang. Ia seringkali termenung, duduk di samping ranjang kosong ibunya, seakan berharap wanita itu masih ada di sana, tersenyum sambil menyapanya. Di tengah kesedihan itu, Rani teringat pada amplop coklat yang diserahkan ibunya sebelum meninggal. Amplop itu masih tersimpan rapi di dalam laci meja kecil di kamarnya. Sejak ibunya pergi, ia belum berani membukanya. Hatinya belum siap, karena ia takut isi surat itu membuat luka di hatinya semakin dalam. Namun pesan terakhir sang ibu masih terngiang jelas di telinganya. Bacalah setelah ibu pergi. Suatu malam ketika hujan turun deras di luar, Rani duduk seorang diri di kamarnya. Suara rintik hujan yang menetes di atap bocor menambah perasaan sepi. Ia menatap laci itu cukup lama, lalu akhirnya menghela napas panjang. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka laci dan mengeluarkan amplop yang sudah agak kusut. Ia menggenggamnya erat-erat. Air mata kembali mengalir tanpa bisa ia tahan. "Bu, apakah ini yang ibu maksud? Apa sebenarnya yang ibu sembunyikan dari Rani selama ini?" Bisiknya pelan, seakan berbicara kepada ibunya yang sudah tiada. Dengan hati-hati, ia merobek ujung amplop itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas yang ditulis tangan. Tulisan itu adalah tulisan tangan ibunya, agak bergetar dan tidak rapi, mungkin karena ditulis dalam keadaan sakit. Rani menempelkan kertas itu ke dadanya sejenak, mencoba menguatkan hati sebelum membacanya. Lalu, dengan napas yang berat, ia mulai membaca kalimat demi kalimat. Di awal surat, ibunya menuliskan ungkapan cinta dan permintaan maaf. "Rani, anakku sayang, jika kau membaca surat ini, berarti ibu sudah tidak lagi berada di sisimu. Maafkan ibu karena tidak bisa terus mendampingimu. Maafkan ibu karena selama ini ada sesuatu yang ibu sembunyikan darimu." Air mata Rani jatuh menetes ke kertas itu. Ia menggigit bibir, berusaha tetap membaca meski pandangannya kabur oleh air mata. Lalu kalimat berikutnya membuat tubuhnya seakan membeku. "Nak, sebenarnya ayahmu tidak meninggal ketika kau masih bayi, seperti yang selama ini ibu katakan. Ayahmu masih hidup. Dia adalah seorang pria yang sangat berkuasa. Seorang CEO perusahaan besar yang dikenal banyak orang. Namanya adalah..." Rani terperangah, matanya membesar. Ia berhenti sejenak. Tangannya gemetar memegang kertas. Ia merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja ia baca. Selama ini ia yakin ayahnya sudah meninggal. Ibunya sendiri yang selalu mengatakan itu kepadanya. Lalu mengapa sekarang kenyataan ini justru sebaliknya? Ia melanjutkan membaca dengan dada berdebar. Dalam surat itu, ibunya menjelaskan bahwa dulu, sebelum Rani lahir, ia pernah menjalin hubungan dengan pria tersebut, namun karena berbagai alasan, hubungan itu harus berakhir. Sang pria memilih pergi, meninggalkan ibunya dalam keadaan mengandung. Demi melindungi Rani dari luka dan rasa sakit, ibunya memutuskan untuk menyembunyikan identitas ayah kandung Rani. "Ibu hanya ingin kau tumbuh dengan tenang, tanpa rasa sakit hati karena merasa ditinggalkan. Karena itu, ibu selalu bilang bahwa ayahmu sudah meninggal. Maafkan ibu Rani, ibu tahu ini salah. Tapi ibu hanya ingin melindungimu. Kini, setelah ibu tiada, ibu tidak ingin kau hidup dalam kebohongan lagi. Kau berhak tahu siapa dirimu, siapa ayahmu sebenarnya." Tubuh Rani semakin bergetar.
Hatinya campur aduk antara marah, bingung, dan sedih. Ia merasa seakan-akan seluruh hidupnya selama ini hanyalah sebuah kebohongan. Tetapi di sisi lain, ia juga bisa merasakan cinta dan niat baik ibunya yang ingin melindunginya dari kenyataan pahit. Surat itu belum selesai. Di lembar berikutnya, ibunya menuliskan sebuah nama lengkap yang sangat jelas. Nama seorang CEO besar yang sangat terkenal di negeri ini. Seorang pria yang sering muncul di televisi, di majalah, dan di berita. Seorang konglomerat yang namanya identik dengan kekayaan, kekuasaan, dan kehidupan mewah. Rani membacanya berulang-ulang, tak percaya dengan kenyataan itu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Apa benar ini ayahku? Gumamnya dengan suara bergetar. Dalam surat itu juga disertakan beberapa bukti. Ada foto lama ketika ibunya masih muda, sedang bersama pria itu. Foto itu terlihat usang, namun jelas menunjukkan kedekatan mereka. Ada juga salinan beberapa surat lama. Bahkan ada cincin kecil yang katanya dulu pernah diberikan oleh pria itu kepada ibunya. Semua itu membuat isi surat semakin sulit untuk disangkal. Rani menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya. Dunia seakan runtuh. Ia tidak tahu harus merasa senang atau marah. Di satu sisi, ia syok karena ternyata ayah kandungnya masih hidup dan merupakan orang kaya raya. Tetapi di sisi lain, ia merasa dikhianati karena selama ini dibesarkan dalam kemiskinan, tanpa pernah mendapatkan kasih sayang dari sang ayah. Malam itu, Rani tidak bisa tidur. Ia hanya duduk menatap surat itu, foto itu, dan cincin yang ditinggalkan ibunya. Pertanyaan demi pertanyaan muncul di kepalanya. Mengapa pria itu meninggalkan ibunya? Mengapa ia tidak pernah mencari Rani? Apakah benar dia ayahnya? Dan jika benar, apa yang harus ia lakukan sekarang? Surat itu tidak hanya membawa air mata, tapi juga membuka pintu menuju jalan hidup yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Jalan yang penuh dengan misteri, pertanyaan, dan mungkin juga pertarungan. Sebuah rahasia besar yang selama ini terkubur akhirnya terungkap, dan dari sinilah perjalanan baru Rani akan dimulai. Sejak malam itu hidup Rani tidak lagi sama. Surat wasiat peninggalan ibunya terus menghantui pikirannya. Nama yang tertulis jelas dalam lembaran itu, foto-foto lama yang disertakan, hingga cincin kecil yang menjadi bukti cinta masa lalu, semua seperti bayangan yang selalu mengikuti setiap langkahnya. Ia tidak bisa berhenti memikirkan satu hal. Apakah benar seorang CEO besar yang terkenal itu adalah ayah kandungnya? Hari-hari yang biasanya ia isi dengan rutinitas sederhana, kini terasa begitu berat. Rani seringkali termenung lama di sudut kamar, menatap foto lama ibunya bersama pria yang disebut sebagai ayahnya. Ia berulang kali membaca isi surat itu, berharap menemukan kejelasan di balik kalimat-kalimat yang ditulis dengan penuh cinta, namun juga penuh rahasia. Semakin ia membacanya, semakin ia merasa bimbang. Di satu sisi ia ingin percaya pada ibunya. Selama ini, ibunya tidak pernah sekalipun membohongi atau menyakitinya. Semua yang dilakukan ibunya selalu demi kebaikan dirinya. Maka tentu saja, besar kemungkinan bahwa isi surat itu adalah kebenaran. Namun di sisi lain, sulit bagi Rani menerima kenyataan bahwa ayah kandungnya masih hidup dan justru menjalani kehidupan yang serba mewah, sementara ia dan ibunya harus berjuang dalam kemiskinan. Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi pikirannya. Jika benar pria itu ayahnya, mengapa ia tega meninggalkan ibunya dalam keadaan mengandung? Mengapa selama ini ia tidak pernah mencari dirinya? Apakah pria itu benar-benar tidak tahu bahwa ia memiliki seorang anak? Ataukah ia tahu, tapi memilih menutup mata demi menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya? Setiap kali pertanyaan itu muncul, hati Rani terasa semakin sakit. Ada rasa marah, kecewa, namun juga rindu yang aneh. Rindu akan sosok ayah yang sebenarnya tidak pernah ia kenal, tetapi darahnya mengalir dalam tubuhnya. Rasa ingin tahu itu semakin kuat, sampai akhirnya Rani sadar bahwa ia tidak bisa hanya duduk diam. Ia harus mencari kebenaran, apapun risikonya. Hari itu, Rani memberanikan diri untuk keluar rumah dan pergi ke warnet kecil di dekat pasar. Dengan uang seadanya, ia menyewa komputer, lalu mengetik nama pria yang disebut dalam surat itu. Dalam sekejap, layar penuh dengan berita, foto, dan artikel tentangnya, ia terpaku. Wajah yang muncul di layar jelas sama dengan pria dalam foto lama yang disimpan ibunya. Hanya saja kini terlihat lebih tua. Nama jabatan dan reputasinya begitu besar. Dia adalah CEO sebuah perusahaan raksasa yang dikenal di seluruh negeri. Seorang konglomerat dengan harta melimpah dan kekuasaan luas. Wajahnya sering muncul di televisi, membicarakan bisnis, pembangunan, bahkan kegiatan sosial. Membaca itu semua, dada Rani terasa sesak.
Bagaimana mungkin pria yang selama ini ia kagumi dari jauh, seorang yang terlihat begitu terhormat dan terpandang, ternyata adalah ayah kandungnya? Bagaimana mungkin ia bisa hidup begitu mewah, sementara anak kandungnya sendiri harus berjuang setiap hari untuk sekadar membeli obat bagi ibunya? Rani menutup layar komputer dengan tangan gemetar. Ia merasa dunia benar-benar tidak adil. Namun, di balik semua perasaan itu, ia tahu satu hal. Ia harus mencari kebenaran langsung dari pria itu sendiri. Malam harinya, Rani tidak bisa tidur. Ia terus menatap langit-langit rumah sambil memeluk surat ibunya. Ia membayangkan bagaimana jika ia benar-benar bertemu dengan pria itu. Apa yang harus ia katakan? Bagaimana jika pria itu menolak mengakuinya? Bagaimana jika justru ia dianggap pembohong dan diusir? Semua kemungkinan buruk itu berputar di kepalanya, membuat hatinya semakin bimbang. Namun, tekadnya perlahan tumbuh. Ia tidak bisa selamanya hidup dengan pertanyaan. Ia berhak tahu siapa dirinya. Ia berhak mendapat jawaban. Ibunya sudah terlalu lama menyembunyikan rahasia ini demi melindunginya. Tapi kini waktunya bagi Rani untuk menghadapi kenyataan, seberat apapun itu. Keesokan harinya, Rani memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Ia mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, meski hanya berupa kemeja lama yang sudah agak lusuh. Rambutnya ia sisir rapi, wajahnya ia cuci bersih, berusaha tampil pantas meski sederhana. Dengan tabungan seadanya, ia berangkat menuju pusat kota, tempat kantor megah perusahaan sang CEO berada. Sepanjang perjalanan, jantungnya berdebar kencang. Gedung-gedung tinggi, mobil-mobil mewah, dan keramaian kota membuatnya merasa kecil dan asing. Ia sadar, dirinya hanyalah gadis sederhana dari pinggiran kota. Sementara pria yang hendak ia temui adalah sosok besar yang hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Namun ia terus meyakinkan dirinya bahwa ia berhak berada di sana karena darah pria itu mengalir dalam tubuhnya. Ketika akhirnya ia tiba di depan gedung tinggi menjulang dengan kaca berkilauan, Rani tertegun. Ia mendongak menatap logo besar perusahaan itu, merasakan campuran antara kagum dan gentar. Dengan langkah pelan namun mantap, ia masuk ke dalam lobi. Ruangan itu begitu megah, penuh dengan orang-orang berpenampilan rapi, pegawai yang sibuk, dan resepsionis yang menyambut dengan senyum profesional. Rani berdiri kaku, mencoba menyusun kata-kata. Saya ingin bertemu dengan Tuan. Ia menyebut nama sang CEO dengan suara bergetar. Resepsionis menatapnya dari ujung kaki hingga kepala, lalu menampilkan ekspresi heran. Pakaian sederhana dan wajah pucat Rani jelas membuatnya terlihat tidak selevel dengan tamu-tamu lain yang biasanya datang. Namun Rani tidak mundur. Di balik rasa malu dan canggungnya, ada tekad yang kuat. Ia memang tidak peduli jika orang-orang memandangnya rendah. Ia hanya ingin satu hal, bertemu dengan pria yang disebut sebagai ayahnya, dan mendengar kebenaran langsung dari mulutnya. Disinilah awal langkah baru Rani dimulai. Dari gadis sederhana yang selama ini hidup dalam kesunyian, kini ia masuk ke dunia penuh cahaya, kemewahan, sekaligus intrik yang belum pernah ia bayangkan. Ia tidak tahu apa yang akan menantinya di balik pintu besar itu. Yang jelas, perjalanan mencari kebenaran sudah dimulai, dan tidak ada jalan untuk kembali. Langkah kaki Rani terasa begitu berat ketika ia menapaki lantai marmer mengkilap di dalam lobi gedung megah itu. Gedung yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan kini berdiri kokoh di hadapannya, menjadi simbol kemewahan dan kekuasaan. Suasana di dalam terasa begitu asing. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian rapi, jas elegan, dan sepatu mengkilap. Wajah mereka sibuk, penuh percaya diri, seakan tidak ada yang bisa menghalangi mereka meraih kesuksesan. Di tengah suasana itu, kehadiran Rani terlihat kontras. Ia mengenakan kemeja sederhana yang sudah agak pudar warnanya, celana polos, dan tas kain lusuh yang selalu menemaninya kemana-mana. Matanya berusaha tegar, meski jelas terlihat ada rasa canggung dan keraguan. Semua orang menoleh sekilas padanya, menatap dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada yang heran, ada yang meremehkan. Bahkan ada yang seakan mempertanyakan mengapa gadis seperti dirinya berani memasuki tempat seperti ini. Dengan langkah gugup, Rani mendekati meja resepsionis. Wanita muda di balik meja itu tersenyum tipis. Senyum yang sopan namun terasa kaku ketika melihat penampilan Rani. "Ada yang bisa saya bantu, Mbak?" Tanyanya dengan suara datar. Rani menelan ludah, mencoba mengatur kata-kata. Saya ingin bertemu dengan Tuan." Ia menyebut nama sang CEO. Suara kecilnya hampir tenggelam oleh hiruk-pikuk suara telepon dan langkah kaki di lobi. Sekilas resepsionis itu terdiam, lalu menatap Rani dari atas ke bawah. Pandangannya penuh keraguan. "Maaf, Mbak. Untuk bertemu dengan beliau tidak bisa sembarangan.
Harus ada janji resmi sebelumnya. Apakah Mbak sudah membuat janji? Tanyanya dengan nada yang lebih tajam. Rani menggeleng pelan. Belum, tapi saya punya urusan penting. Saya harus bertemu dengan beliau. Ini tentang keluarga, ucapnya lirih. Hampir seperti memohon. Resepsionis itu menghela napas, lalu tersenyum kaku. Maaf Mbak, itu tidak mungkin. Beliau orang yang sangat sibuk. Kalau tidak ada janji, Mbak tidak bisa masuk. Rani merasa dadanya sesak. Ia tahu, orang pasti tidak akan percaya begitu saja pada kata-katanya. Tapi ia juga tidak bisa pergi begitu saja. Ia sudah melangkah sejauh ini. Dan meninggalkan tempat itu tanpa jawaban akan membuatnya menyesal seumur hidup. Ia mencoba menguatkan diri. Tolong, saya benar-benar perlu bertemu dengan beliau. Saya tidak bohong, saya anaknya. Kalimat itu meluncur begitu saja dari bibir Rani, meski ia tahu dampaknya akan besar. Resepsionis itu terbelalak, lalu tersenyum sinis. Anaknya, hahaha. Mbak, jangan bercanda. Semua orang tahu siapa keluarga beliau. Jangan membuat masalah di sini. Orang-orang yang berada di sekitar mulai melirik. Beberapa pegawai berbisik-bisik. Ada yang menahan tawa. Ada juga yang memandang Rani dengan tatapan aneh. Rani bisa merasakan wajahnya memanas. Bukan karena marah, tetapi karena malu. Namun ia tidak bergeming. Ia tetap berdiri tegak. Meski dalam hati ia hampir runtuh. Tak lama, 2 orang satpam menghampiri. Tubuh mereka tinggi besar, berseragam rapi, wajahnya serius. Ada masalah apa di sini? Salah satu bertanya kepada resepsionis. Resepsionis itu menunjuk Rani. Gadis ini bilang dia anak tuan CEO. Katanya mau bertemu langsung. Padahal jelas tidak punya janji apapun. Satpam itu mengernyitkan dahi, lalu menatap Rani tajam. Mbak, mohon jangan bikin keributan di sini. Kalau tidak ada urusan resmi, silakan keluar. Rani menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak berbohong. Saya hanya ingin bicara sebentar. Tolong, beri saya kesempatan. Namun satpam itu menggeleng tegas. Maaf Mbak, kami hanya menjalankan tugas. Mereka mulai bergerak mendekat, seakan siap menggiring Rani keluar. Di momen itu, Rani merasakan sesuatu yang menusuk hatinya. Rasa sakit bukan hanya karena ditolak, tetapi juga karena dipermalukan di depan banyak orang. Semua tatapan meremehkan itu terasa seperti pisau yang mengiris harga dirinya. Namun, di balik semua itu, ada tekad yang tetap menyala. Ia tidak boleh menyerah. Rani menggenggam erat tas kainnya, lalu berkata dengan suara bergetar namun penuh keberanian. Saya akan kembali. Saya akan buktikan kalau saya tidak berbohong. Dengan langkah berat, ia berjalan keluar dari gedung megah itu. Hujan rintik-rintik menyambutnya di luar, membuat pakaiannya basah. Ia berdiri di trotoar, menatap gedung tinggi itu sekali lagi. Di dalam gedung itulah kebenaran yang ia cari berada. Meski hari ini ia gagal, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menemukan cara untuk bertemu dengan pria itu, entah bagaimana caranya. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya penuh dengan bayangan tentang pertemuan yang gagal itu. Ia sadar, dunia yang hendak ia masuki bukan dunia yang ramah bagi orang sederhana sepertinya. Dunia itu keras, penuh aturan, penuh orang yang siap menyingkirkan siapapun yang dianggap tidak pantas. Namun, Rani juga tahu, darah yang mengalir di tubuhnya mengikat dirinya dengan dunia itu. Mau tidak mau, cepat atau lambat, ia harus berhadapan dengan kenyataan. Malam itu, di rumah kecilnya yang sepi, Rani kembali membuka surat peninggalan ibunya. Ia membaca ulang kalimat demi kalimat, seakan mencari kekuatan dari tulisan tangan yang penuh kasih itu. Air matanya jatuh, tetapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada api kecil yang menyala di dalam hatinya, api keberanian untuk melangkah lebih jauh. Ia berbisik lirih sambil menatap foto lama ibunya dengan pria itu. Bu, Rani janji. Rani akan cari kebenaran ini sampai ketemu. Apapun yang terjadi, Rani tidak akan mundur. Dan dari detik itu, perjalanannya bukan hanya tentang mencari seorang ayah, tetapi juga tentang menuntut keadilan, mengungkap rahasia, dan menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Kabar tentang seorang gadis misterius yang mengaku sebagai anak dari sang CEO menyebar dengan cepat. Awalnya hanya terdengar di kalangan karyawan perusahaan, tetapi tidak butuh waktu lama hingga berita itu sampai ke telinga keluarga besar pria berkuasa itu. Semua bermula dari cerita kecil di lobi, lalu menjadi bahan gosip di setiap meja kerja, hingga akhirnya menyeruak ke ruang makan keluarga mewah, yang selama ini tampak begitu tenang dan harmonis. Malam itu, suasana rumah megah keluarga CEO berubah tegang. Di ruang makan yang biasanya penuh tawa,
kini hanya ada suara denting sendok dan garpu yang terdengar canggung. Istri sah sang CEO, seorang wanita anggun yang dikenal kuat dan penuh wibawa, meletakkan alat makannya dengan kasar. Wajahnya memerah, matanya menatap tajam ke arah suaminya. "Aku dengar ada seorang gadis miskin datang ke kantormu," katanya dia anakmu. "Apa maksud semua ini?" Suaranya dingin, namun penuh amarah yang ditahan. Anak-anak mereka yang duduk di meja itu saling berpandangan. Ada yang terlihat kaget, ada pula yang langsung memasang ekspresi sinis. Putra sulung, yang selama ini dipersiapkan untuk mewarisi tahta perusahaan, tertawa miring. "Anak? Hah? Jangan bilang kalau benar ada anak haram yang tiba-tiba muncul. Ini memalukan, Pak. Sangat memalukan." Putri bungsu yang terkenal manja ikut bersuara. "Jadi benar ya? Semua gosip itu bukan cuma kabar burung? Ada perempuan di luar sana yang pernah punya hubungan dengan Papa. Dan sekarang dia punya anak? Gila. Apa kata orang-orang kalau tahu? Apa kata teman-temanku nanti?" Sang istri menatap suaminya tanpa berkedip. Wajahnya tegang. "Jawab, siapa gadis itu? Dan siapa ibunya?" CEO itu terdiam. Tangannya gemetar memegang gelas anggur. Dalam hatinya, ada pergulatan besar. Ia tahu gadis itu pasti Rani. Tatapan matanya, wajahnya, bahkan sorotnya, semua mengingatkan pada masa mudanya yang pernah ia coba kubur dalam-dalam. Namun, sebelum ia bisa berkata apapun, putra sulungnya kembali bersuara dengan nada sinis. "Kalau benar gadis itu anak Papa, berarti saham, perusahaan, dan harta kita bisa terancam. Kita sudah bekerja keras, belajar, membangun citra keluarga ini, dan tiba-tiba muncul orang asing yang ingin merebut semuanya. Tidak bisa. Aku tidak akan biarkan." Putri bungsu menambahkan dengan penuh ketakutan. "Aku tidak mau ada yang menodai nama baik keluarga kita. Apalagi kalau media tahu. Bayangkan saja, seorang CEO besar punya anak dari perempuan biasa. Ini bisa jadi aib." Istri sang CEO akhirnya meledak. "Aku sudah lama tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Aku hanya tidak pernah punya bukti. Dan sekarang semuanya terbongkar. Katakan padaku siapa sebenarnya gadis itu." Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca, campuran antara marah, kecewa, dan hancur hati. CEO itu akhirnya meletakkan gelasnya dengan pelan. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara berat, Dia memang darah dagingku." Sekejap ruangan itu seakan membeku. Semua orang terdiam. Anak-anaknya terbelalak, istrinya menutup mulut menahan teriakan. Pernyataan itu seperti bom yang meledak di tengah meja makan mereka. Putra sulung berdiri dengan wajah merah padam. "Jadi benar? Papa selingkuh!" Dan sekarang anak itu datang untuk menuntut haknya? Tidak. Aku tidak akan mengakui dia sebagai bagian dari keluarga ini. Dia tidak berhak atas apapun. Putri bungsu menangis, lalu bangkit dan meninggalkan meja dengan penuh amarah. Sementara sang istri hanya bisa duduk terpaku, menatap suaminya dengan tatapan kosong, seakan seluruh kepercayaannya runtuh dalam sekejap. CEO itu hanya bisa terdiam. Dalam hatinya ia tahu semuanya akan menjadi rumit. Ia sadar kehadiran Rani bukan hanya soal hubungan darah, tetapi juga soal warisan, kekuasaan, dan reputasi. Keluarganya pasti melihat gadis itu sebagai ancaman. Dan benar saja, sejak malam itu, pembicaraan tentang Rani menjadi topik utama dalam setiap pertemuan keluarga mereka. Putra sulung bahkan mulai merencanakan langkah-langkah untuk menyingkirkan Rani. Ia menghubungi pengacara keluarga, meminta penjelasan hukum tentang bagaimana cara mempertahankan harta dari klaim orang luar. Ia bahkan tidak segan untuk mencari cara licik, agar gadis itu tidak pernah bisa membuktikan siapa dirinya. Sementara itu, sang istri, meski hatinya hancur, memilih untuk mengendalikan situasi. Ia tidak ingin keluarganya terlihat lemah di mata publik. Kalau gadis itu berani muncul lagi, kita harus hadapi dia dengan keras. Jangan sampai ada celah yang bisa ia gunakan untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Di balik semua itu, sang CEO hanya bisa menghela napas berat. Dalam diam, ia menyadari betapa besar kesalahannya di masa lalu, dan betapa sulitnya menanggung akibatnya sekarang. Ia tahu Rani tidak bersalah. Ia tahu gadis itu hanya ingin tahu kebenaran tentang ayahnya. Tetapi di sisi lain, ia juga tidak bisa mengabaikan gejolak yang terjadi di keluarganya sendiri. Kabar tentang Rani akhirnya bukan hanya menggegerkan keluarga, tetapi juga mulai menyebar ke media. Beberapa wartawan mencium isu tersebut, menulis artikel samar tentang adanya pewaris rahasia dalam keluarga salah satu CEO terkaya di negeri ini. Masyarakat mulai penasaran, dan gosip pun semakin tak terbendung. Dan di tengah semua kekacauan itu, nama Rani semakin sering dibicarakan.
Ia belum tahu apa yang menunggunya, tetapi jelas, langkahnya telah mengguncang fondasi sebuah keluarga besar yang selama ini tampak sempurna di mata publik. Hari itu, suasana di gedung perusahaan milik sang CEO jauh lebih tegang dari biasanya. Bukan karena rapat penting atau urusan bisnis besar, melainkan karena kabar yang sudah terlanjur menyebar kemana-mana. Gadis misterius yang mengaku sebagai anak CEO akan datang kembali. Banyak karyawan penasaran. Ada yang sengaja menunggu di lobi, ada pula yang diam-diam membicarakan gosip itu di balik meja kerja. Sebagian besar dari mereka tidak percaya, tetapi rasa ingin tahu membuat mereka menunggu. Siapakah sebenarnya gadis bernama Rani itu? Dan benar saja, pintu utama gedung terbuka. Rani melangkah masuk, kali ini dengan wajah lebih tegar. Meski masih mengenakan pakaian sederhana, langkahnya mantap. Tidak ada lagi keraguan di matanya, hanya keberanian yang lahir dari tekad kuat. Pegawai yang melihatnya berbisik-bisik. Ada yang mencibir, ada pula yang merasa kasihan. Tetapi Rani tidak peduli. Ia sudah menyiapkan hatinya untuk segala kemungkinan, entah diterima atau ditolak. Ketika ia mendekati meja resepsionis, satpam yang dulu pernah mengusirnya menahan gerakan. Namun sebelum ada yang sempat berbicara, suara berat terdengar dari arah pintu lift. Biarkan dia masuk, semua orang menoleh. Di sana berdiri sang CEO, pria parubaya dengan wibawa besar. Wajahnya tenang, meski ada guratan cemas yang jelas terlihat. Tatapannya langsung tertuju pada Rani. Suasana seketika hening. Rani terdiam sesaat, tubuhnya gemetar halus. Akhirnya inilah momen yang ia tunggu. Pertemuan antara seorang anak dan pria yang disebut dalam surat ibunya sebagai ayah kandungnya CEO itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya menambah ketegangan di ruangan itu. Ketika jarak mereka hanya tinggal beberapa meter, ia berhenti. Matanya menatap Rani dalam-dalam, seolah ingin mencari jawaban yang selama ini ia hindari. Dan di detik itu, ia membeku. Jantungnya berdetak kencang. Ada sesuatu yang menusuk hatinya ketika melihat wajah gadis itu. Sorot matanya, garis wajahnya, semua begitu mirip dengan dirinya saat muda. Seakan ia sedang melihat cerminan masa lalu. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain menunduk sejenak. Ia sadar tidak mungkin lagi mengelak. Gadis itu memang darah dagingnya. Rani memberanikan diri untuk bersuara. Apakah benar? Anda ayah saya? Suaranya lirih, bergetar, tetapi penuh keteguhan. Pertanyaan itu menggema di ruangan. Semua orang yang hadir menahan napas menunggu jawaban. Sang CEO terdiam lama, wajahnya pucat. Ia mencoba membuka mulut, namun kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Akhirnya, dengan suara pelan namun jelas ia berkata, "Ya, kamu adalah anakku." Kalimat sederhana itu seakan meledak seperti bom. Suasana yang hening berubah riuh. Para pegawai saling berpandangan, beberapa terkejut, ada yang tak percaya, ada pula yang langsung bersimpati pada Rani. Namun, sebelum Rani sempat merasakan lega, suara lantang memecah suasana. Dari arah pintu lift lain, muncul putra sulung sang CEO bersama ibunya, istri sah pria itu. Wajah mereka penuh amarah. "Ayah," seru putra sulung itu dengan nada tinggi. "Apa yang ayah katakan barusan? Jangan bilang ayah benar-benar mengakui gadis ini sebagai bagian dari keluarga kita." Sang istri melangkah maju, menatap Rani dengan tatapan tajam. "Kamu, gadis ini! Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Uang, perhatian, atau harta warisan? Kau pikir mudah masuk ke keluarga kami hanya dengan bermodalkan cerita murahan?" Rani mencoba menahan air matanya. "Saya tidak menginginkan semua itu. Saya hanya ingin tahu siapa ayah saya sebenarnya. Itu saja." Putra sulung tertawa sinis. "Jangan bohong, kalau bukan karena warisan. Untuk apa kau datang? Kau ingin merebut hak yang selama ini sudah jelas milik kami, bukan?" CEO itu berusaha menenangkan, namun suaranya justru semakin menegaskan kebenaran. "Cukup, dia memang anakku. Dia tidak salah apa-apa. Kesalahan ada padaku, karena dulu aku meninggalkannya bersama ibunya. Dan sekarang, aku tidak bisa lagi berpura-pura seolah dia tidak ada." Ruangan seketika bergemuruh, para pegawai yang mendengar semakin heboh. Kabar ini jelas akan segera menyebar keluar, menjadi berita besar yang menggegerkan publik. Rani berdiri kaku, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan momen itu akan terjadi seperti ini, di depan banyak orang, dengan penuh konflik dan amarah. Namun di balik semua kericuhan, ada rasa lega yang perlahan mengalir dalam dirinya. Kebenaran akhirnya terungkap. Tapi ia juga tahu, perjalanannya belum selesai. Justru inilah awal dari pertarungan panjang yang akan ia hadapi. Ia harus menghadapi penolakan, kebencian, bahkan mungkin ancaman dari keluarga yang merasa terancam. Di sisi lain, sang CEO berdiri tegak, meski wajahnya terlihat rapuh. Ia tahu pengakuannya akan menghancurkan banyak hal.
hubungan rumah tangga, reputasi, bahkan mungkin kejayaan perusahaan. Tetapi dalam hatinya, ada perasaan yang sulit ia jelaskan. Kelegaan karena akhirnya ia berhenti berbohong pada dirinya sendiri. Rani menatapnya lekat-lekat, lalu berkata dengan suara yang nyaris berbisik, "Terima kasih, karena setidaknya sekarang saya tahu kebenarannya." Dan dengan kalimat itu, suasana di ruangan berubah semakin tegang. Semua orang sadar, apa yang baru saja terjadi bukanlah akhir, melainkan awal dari kisah panjang yang akan mengguncang tidak hanya sebuah keluarga kaya raya, tetapi juga dunia bisnis yang mereka pimpin.